Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channelnya Ahmad Busri. Ngapunten sudah lama nggak upload ya. Hari ini Ahmad Busri cuman mau bagi uh, pengalaman aja, share-share buat teman-teman yang mungkin suka beli barang online, terlebih yang nyari yang bekas mungkin yang second mungkin. Nah, barangkali video kali ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya seperti itu. Oke, sebelumnya yuk bantu yuk channel ini yuk biar terus berkembang. Jangan lupa klik subscribe ya di bawah karena subscribe juga gratis. Dan dengan subscribe ya kalian juga membantu channel ini agar supaya bisa terus berkembang. Oke, teman-teman. Jadi di depan kita ini adalah printer Epson L1300. L1300 ini gua beli second teman-teman, sudah kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Dari deskripsi dan hasil pertemuan COD dan sembarang kalirnya itu yang jual itu bilang nggak ada kendala, dan ketika dicek ya memang nggak ada kendala sih, cuman ada cumannya ya, itu nggak sampai berapa lama itu udah keluar. Karena nggak mungkin kan misalkan gua COD mas, misalkan COD nih gua bilang sama yang jualnya, mas boleh nggak mas izin printernya gua bongkar gitu kan nggak mungkin. Kalau misalkan gua bilang kayak gitu ya mungkin gua digampar sama yang jual seperti itu. Sayangnya nggak semua penjual itu jujur teman-teman. Nah ini nih salah satu korbannya, gua maksudnya. Ya untungnya gue bisa nyervis sendiri seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ini diservis ke luar ya insya Allah mahal lah seperti itu. Ini Epson L1300 gua dapat apa harga secondnya itu 3.400.000. Awalnya dia minta 3.550.000. Gua tawar lagi turun lagi, nyampe lah 3.400.000. Ini dari Surabaya dia nganterin ke sini seperti itu teman-teman. Pas gua tanyain, mas ada minus nggak, mungkin di sistem penggeraknya, mekaniknya, atau di headnya? Dia bilang nggak ada mas, semuanya normal gitu. Oke, berapa mas harganya? 3.550.000. Gua bilang wah masa nggak bisa kurang mas, kurangin dong. Akhirnya singkat cerita ya dikurangin lah seperti itu, sampai bertahap ya, nggak langsung 3.400.000, jadi bertahap turun 50, turun 100 kayak gitu. Walhasil eh, pada akhirnya dia minta ongkir tuh dari Surabaya ke sini. Gua nego lagi lah, akhirnya dia nggak minta ongkir juga, dia nganterin ke sini berdua seperti itu. Dari pas dia datang ke sini sih gua udah nggak meyakinkan karena tipe orangnya, maaf ya, bukan mengegibah, dan di sini gua juga nggak menyebut namanya ya, karena semuanya ku sensor untuk menjaga nama baik dia, meskipun yang terdolimi kan gua seperti itu, tapi tetaplah kita jaga privasi seperti itu teman-teman. Ya dari orangnya kayak nggak meyakinkan, cuman ya karena sekali lagi kalau gua kan punya dasar mekanik, nah jadi gua ya bisa bisa tenang lah. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin belum punya dasar mekanik, jangan coba-coba, eman kasihan, eman duitnya teman-teman seperti itu. Jadi pas dicoba ini kertas ini, wah, enak enak sekali. Memang untuk head dia uh, lancar ya, dan hasil hasil cek nozzle-nya juga seperti ini bagus. Cuman dia ini printer sudah capek banget ya untuk A3, ukuran legal A3. Kalian lihat sendirilah segini ya total printnya. Ini barusan gua bongkar tipis. Jadi ada beberapa part yang saya perbaiki, terlebih di daerah penggerak, dan alhamdulillah sudah baik. Insya Allah sudah normal kembali, dan ini tinggal pasang aja. Ini barusan gua bongkar, ini gua rakit lagi. Mohon maaf gak saya videokan karena juga ini terkendala masalah waktu ya. Ini sambil kerja juga seperti itu teman-teman. Ini sambil kerja jadi gua bongkar secara
keseluruhan, lalu gua pasang lagi, lalu gua dokumentasikan biar teman-teman itu lebih hati-hati dalam membeli, terlebih membeli barang elektronik dengan cara online, baik sistem COD ataupun apapun itu gitu. Ya yang pasti teman-teman harus hati-hati, dicek secara mendetail. Kalau misalkan saya sebagai yang punya dasar servis saja masih ketipu, apalagi yang nggak punya dasar servis, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini printer sudah beres, mudah-mudahan nggak ada kendala lagi ke depan. Gua pesen sekali lagi buat teman-teman, hati-hati. Sekarang nyari duit nggak kayak dulu. Nyari duit sekarang itu ya kadang juga campur nangis dulu. Pas mau beli ternyata ketipu kayak gini, ya eman teman-teman, eman duitnya. Oke, gua nggak membuat sugesti bahwa seseorang itu nggak baik, tapi kita preventif seperti itu teman-teman ya. Kita preventif karena nggak semua orang yang kita anggap baik itu baik, dan nggak semua orang yang kita anggap buruk itu buruk. Jadi kita ya tetap hati-hatilah. Kita jaga diri masing-masing, teman-teman juga diri masing-masing. Kalau misalkan beli barang, lebih baik dicek dulu secara mendetail, dan pastikan dulu ini orangnya jujur apa enggak, kan kelihatan tuh dari mukanya. Bukan dari mukanya sih, dari gerak-geriknya kan kelihatan, seperti itu teman-teman. Biar kalian tahu nih teman-teman nih. Ini ada kabel, ini kabel buat sensor penggerak, sensor ini ya, sensor buat cover. Ini putus, ini memang sengaja diputus kayaknya. Biar ketika cover ini buka, misalkan ketika mau nyervis, mau ngecek head, ini head tetap jalan, dan ini nggak berhenti pas nyetak, seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman paham aja deh, bahasanya agak amburadul seperti itu teman. Tapi maksudku ya, hal seperti ini yang mending diceritakan lah baik-baik kayak gitu. Dan yang gua paling beratin lagi di sistem mekaniknya, dia bilang nggak ada masalah, semuanya minus, semuanya normal, dan printer siap kerja. Ya gua punya dasar percetakan sih ya, gua paham lah seperti itu. Dan belum lagi ini printer udah capek banget, ya mau gimana lagi ya. Ya gue servis aja lah. Jadi karena gue sendiri juga kasihan, dia kan dari Surabaya. Sebenarnya aku tahu sih ini barang nggak normal, karena udah kelihatan dari apa yang jual itu kayak gimana. Aku udah bisa baca, dan bener kan, ternyata memang barangnya minus seperti itu. Dan karena gue siap ya gue beli juga. Gue kasihan juga sih sama orang sana. Ya orang nggak enakan itu ya kayak gini, serba salah. Jadi ini setelah gua servis ya, kita coba. Ini sebelum diservis tadi, narik kertas susah banget. Kalaupun ada nanti bisa masuk ya, bisa masuk, tapi dia nariknya miring dan mengkerut gitu. Itu ternyata di mekaniknya bermasalah. Tapi kita coba sekarang ya. Itu tadi sebelum sebelum diservis, print satu aja udah mengkerut. Kita coba di sini ya. Kita coba print lagi, print kosong aja ya. Coba tiga kopi. Gimana sekarang? Udah enak ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini pengalaman gue. Jadi menurut gue sih harga 3,4 juta untuk beli sesuatu yang minus itu kayaknya di eman-eman deh. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup gue aja yang ngerasain seperti ini. Gue berbagi ini biar teman-teman itu nggak merasakan apa yang gue rasakan. Meskipun pada akhirnya gue bisa nyervis ini sendiri, tapi ya ngenes bro, kayak gimana gitu loh bro, seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin ada pengalaman yang sama teman-teman, atau beli barang apa online atau gimana ternyata cacat. Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.